Pangandaran akan diberangkatkan kepada stasiun Warung Banteng. Masih menunggu perjalanan kereta api Turangga. Keretanya mengucapkan terima kasih.
pujaan, menempuh cobaan. Surya tenggelam ditelan kabut gelap, senja dan muram di hati remuk kereta. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan, penawar rindu kasih pujaan, menempuh cobaan. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan, penawar rindu kasih pujaan, menempuh cobaan. Penawar rindu kasih pujaan, menempuh cobaan. Surya tenggelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun baru Hijriah 1446 Hijriah atau 2024. Mungkin video ini tayang sudah melewati 2 minggu pemirsa dari tahun baru Hijriah. Tapi masih suasana liburan sekolah. Waduh, liburan akhir tahun pelajaran dan awal tahun pelajaran. Kalau di sekolah di Indonesia itu awal dan akhir tahun pelajaran itu pertengahan tahun pemirsa ya. Ya jadi pertengahan tahun dari berakhir bulan Juni dan dimulai lagi bulan Juli pemirsa. Waduh. Jadi suasana ketika akhir tahun pelajaran itu biasanya anak-anak mendapatkan rapot ya, ranking dan juga kenaikan kelas. Bagi yang kelas akhir biasanya itu kelulusan. Nah di suasana itulah bagi anak sekolah itu liburan pemirsa. Waduh.
Kebetulan Ray sudah dapat rapot, sudah mendapatkan rapot, langsung jalan-jalan ke ibu kota Indonesia di Jakarta. Waduh, ibu kota Indonesia di Jakarta. Sebelum mungkin nanti beberapa bulan kemudian itu ibu kota Indonesia sudah pindah ke IKN pemirsa, ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan, atau tepatnya di Kalimantan Timur pemirsa. Jadi mumpung ibu kota Indonesia masih di Jakarta, mumpung Bapak Menteri dan Bapak Presiden masih berkantor di Jakarta, waduh, Mamang dan Ray akan jalan-jalan ke ibu kota Indonesia Jakarta pemirsa, menggunakan kereta api Pangandaran. Ini merupakan salah satu kereta api yang melayani trayek dari Banjar, Tasikmalaya, Bandung, Jakarta. Begitu juga sebaliknya pemirsa. Kalau dari Tasikmalaya ke Jakarta itu berangkatnya maghrib, tepatnya 17.45 waktu Indonesia Barat. Itu bertepatan dengan azan maghrib pemirsa. Dan diperkirakan sampai di Jakarta itu pukul 1. Waduh, 1 malam ya, tengah malam. Waduh. Tepatnya 00.58 menit pemirsa ya, tengah malam pas ya. Namun kereta api Pangandaran ini akan berhenti di Jakartanya di stasiun Gambir, langsung melihat Monas pemirsa, langsung melihat Monas di ketika malam hari. Jadi kalau kalian ingin jalan-jalan dari daerah Priangan, Ciamis, Banjar, Tasikmalaya, Bandung, ingin melihat Monas ya, kalian bisa menaiki kereta api Pangandaran ini pemirsa. Dan untuk layanan ke Jakarta ini ada 2 kereta, satu kereta api Pangandaran, yang kedua kereta api Serayu. Kalau kereta api Serayu itu berhentinya di Pasar Senen, agak jauh dari Monas ya, sekitar 3 kiloan lah dari Monas pemirsa. Jadi kalau dari Pasar Senen ke Monas itu harus jalan kaki atau mungkin naik bajai ya. Atau Transjakarta ya. Aduh. Jadi kalau ingin langsung naiklah kereta api Pangandaran. Oke pemirsa, Mamang naik kereta api Pangandaran dari Tasikmalaya itu maghrib, melewati beberapa stasiun. Ya, diantaranya ada stasiun Indihiyang, Rajapolah, Ciawi, Cirahayu atau Trowek ya, lalu Cipeundeuy. Nah, kalau di Cipeundeuy itu berhenti pemirsa ya, berhenti agak lama untuk pengecekan rem karena konturnya itu menanjak, dan Cipeundeuy ini puncaknya. Dari Cipeundeuy itu menurun tajam sampai melewati juga stasiun Bumi Waluya. Di stasiun Bumi Waluya kereta api ini berhenti juga untuk bersilang dengan kereta api Malabar dari Bandung menuju Malang. Lalu berangkat lagi dari stasiun Bumi Waluya, baru juga berangkat ya, satu petak kereta api Pangandaran berhenti lagi di stasiun Warung Bandrek untuk bersilang dengan kereta api Turangga Siratu Malam. Waduh, dari Bandung menuju Surabaya. Ini kereta api Pangandaran meskipun eksekutif kok mengalah melulu ya. Waduh, gimana nih? Oke pemirsa, kereta api Pangandaran sudah sampai di stasiun kecil di tengah hutan. Waduh, dulu tengah hutan, mungkin sekarang sudah menjadi agak ramai ya. Dan ini stasiunnya sangat unik sekali. Apa keunikannya? Ternyata nama stasiun ini diambil bukan dari kampung setempat, bukan dari tempat setempat pemirsa. Biasanya kan stasiun diambil dari nama kampung. Misalkan Indihiyang, ada kampung Indihiyang, jadilah stasiun Indihiyang. Atau kampung Cirahayu, jadilah stasiun Cirahayu pemirsa. Atau nama daerah atau nama kecamatan. Tapi khusus untuk stasiun ini diambil dari nama warung. Waduh. Warung satu-satunya. Dan warung itu menjual minuman khas Sunda yang dikenal dengan bandrek. Karena warung itu menjual minuman khas Sunda yang bernama bandrek, jadilah warung itu bernama Warung Bandrek. Dan kelak ada stasiun di situ, dan nama stasiun pun dinamakan Stasiun Warung Bandrek.
Kenapa ada satu-satunya? Karena dalam catatan kereta api hanya ada satu stasiun yang mengambil nama dari warung pemirsa, yaitu stasiun Warung Bandrek. Ini stasiun Warung Bandrek ini letaknya setelah stasiun Bumi Waluya ya, dan sebelum stasiun Cibatu di Kabupaten Garut. Kereta api Pangandaran berhenti di stasiun Warung Bandrek bukan untuk turun naik penumpang pemirsa, tapi untuk mengalah bersilang dengan kereta api Turangga. Kereta api Turangga ini dari Bandung menuju Surabaya Gubeng pemirsa ya. Dan kereta api Turangga bertemu dengan Pangandaran di Warung Bandrek. Jadi Pangandaran dan Turangga bertemu di warung pemirsa, di Warung Bandrek, stasiun Warung Bandrek. Stasiun kereta api Warung Bandrek atau disingkat WB, atau yang selanjutnya disebut dengan stasiun Warung Bandrek, merupakan salah satu stasiun kereta api kelas 3 atau stasiun kecil yang berada di bawah manajemen PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung atau DAOP 2 Bandung, yang berada pada ketinggian 612 meter di atas permukaan laut atau MDVL. Stasiun ini letaknya di Jalan Raya Sukamerang, Desa Sukalilah, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Lokasi stasiun ini berada di sebelah tenggara Masjid Al-Mu'awanah, 230 meteran lah ya, kurang lebih 230 meteran. Stasiun ini letaknya di sebelah tenggara Gunung Telaga Bodas pemirsa. Dan Gunung Telaga Bodas letaknya ada di Kabupaten Garut. Dahulu stasiun ini sulit dijangkau pemirsa. Ada istilah kalau ingin pergi ke stasiun Warung Bandrek itu harus menggunakan kereta api dari stasiun terdekat, entah itu dari Cibatu atau mungkin dari Bumi Waluya atau dulu namanya Malangbong pemirsa. Karena akses ke sini itu sulit pemirsa waktu itu ya. Nah, waktu itu kalau ke sini itu hanya jalan setapak dan menggunakan kendaraan bermotor. Karena berhubung zaman dulu ya jarang-jarang menggunakan motor, maka para petugas yang hendak bertugas di stasiun ini itu harus naik kereta ya. Numpang kereta dari stasiun Cibatu atau mungkin dari stasiun Bumi Waluya pemirsa. Dilansir dari rodasayap.com dengan judul artikel Stasiun Kereta Api Warung Bandrek, ditulis oleh Budiarto Eko Kusumo, Kamis 28 November 2019. Stasiun Warung Bandrek ada tidak lepas dari pembangunan jalur kereta api pada masa kolonial Belanda. Pembangunan stasiun ini tidak lepas dengan adanya pembangunan jalur rel kereta api yang menghubungkan antara Cibatu, Tasikmalaya, Banjarmaus, atau jalur kereta api dari Batavia menuju Surabaya melalui Bandung, Tasikmalaya, Yogyakarta, Surabaya, atau dikenal dengan jalur selatan. Pembangunan jalur kereta api jalur selatan atau jalur Batavia menuju Surabaya tersebut dibangun oleh perusahaan kereta api milik pemerintah Belanda yang dikenal dengan Stadspoorwegen atau SS dari tahun 1893 sampai dengan tahun 1894 sebagai bagian dari proyek jalur kereta api untuk jalur bagian barat Westerlinien. Jalur sepanjang 174 km ini pengerjaannya dibagi ke dalam 5 seksi, yaitu seksi 1 dari halte Cibatu sampai dengan halte Trowek atau sekarang dikenal dengan stasiun Cirahayu. Seksi 2 dari Trowek menuju Tasikmalaya. Seksi 3 dari Tasikmalaya ke Citanduy menyeberang di Balokan. Seksi 4 dari Balokan atau sekarang Banjar sampai Cilongkrang. Dan seksi 5 dari Cilongkrang sampai sambung di jalur Yogyakarta Cilacap.
Dari sepanjang jalur tersebut ternyata ada jalur yang sulit, dan memakan biaya yang sangat besar, yaitu jalur antara stasiun Cibatu menuju Tasikmalaya, pemirsa. Nah, stasiun Cibatu menuju Tasikmalaya ini merupakan jalur tersulit di daerah Priangan Timur karena harus mengitari banyak gunung dan bukit, pemirsa. Dan juga harus melintasi banyak lembah sehingga membutuhkan banyak jembatan. Jalur Cibatu menuju Tasikmalaya ini merupakan jalur pegunungan dengan kemiringan yang mencapai 25%. Kondisi geografi yang demikian ini menyebabkan pembangunan jalur tersebut dilaksanakan secara bertahap yang terbagi ke dalam beberapa seksi yang telah Memang jelaskan tadi ya. Dari Cibatu hingga Ciawi, jalan kereta yang dibangun pada daerah pegunungan dengan kondisi jalan yang berbelok-belok. Dalam kolonial Preslag ya 1893-1894 yang dikutip dari buku Bapak Agus Mulyana 2017 halaman 106 yang berjudul Kereta Api di Tanah Priangan. Dijelaskan bahwa tanah yang berada di daerah pegunungan biasanya labil. Penggalian tanah pada daerah Cibatu menuju Tasikmalaya menimbulkan masalah. Masalah yang timbul adalah adanya cadas keras dan sering adanya getaran bumi. Ditambah lagi adanya pergerakan, pergeseran dan juga longsor, dan juga lembah dan bukit-bukit. Tak mengherankan bila pembangunan jalur yang melintasi daerah Cibatu Tasikmalaya ini dulunya memerlukan biaya yang tak kecil. Selain itu, jalur tersebut harus mengitari beberapa gunung, dan gunung yang terbesar adalah Gunung Talaga Bodas yang rawan akan pergeseran tanah. Ketika pembangunan di sekitaran Gunung Talaga Bodas antara stasiun Cibatu menuju stasiun Malangbong, itu konturnya benar-benar rawan sekali dan membutuhkan banyak pekerja lokal, pemirsa. Pekerja untuk membabat hutan ya, untuk memasang rel-rel dan sebagainya, pemirsa. Dan daerah tersebut merupakan daerah hutan belantara pada saat itu. Daerah tersebut merupakan daerah yang suhu pegunungan yang sangat dingin kalau pagi hari, pemirsa, berkabut. Bahkan ketika hujan suhunya sangat-sangat dingin. Banyak para insinyur Belanda itu sakit, pemirsa, ketika membangun jalur di sekitaran daerah Talaga Bodas antara stasiun Cibatu menuju Malangbong tersebut, pemirsa. Kebanyakan kedinginan ya, mirip-mirip sekarang nih. Sekarang bulan Juli tahun 2024 ya, ketika Mamang mengedit ini suhunya agak dingin ya, karena jauh dari matahari, pemirsa. Ya mirip-mirip gitulah, dingin meskipun siang hari dingin. Apalagi ini pegunungan. Mirip di daerah Lembang atau di daerah Puncak, pemirsa, Puncak Bogor. Sangat dingin sekali. Nah, ditambah lagi tidak ada warung, jangankan warung, perkampungan pun tidak ada di sini. Ya ini begitu menyiksa, apalagi kalau tidak ada warung kan sulit untuk ngopi-ngopi, pemirsa. Nah, ketika pembangunan jalur tersebut ada penduduk lokal yang membangun warung kecil. Di sekitaran jalur kereta api yang sedang dibangun tersebut. Nah, warung kecil itu menjual makanan-makanan untuk para pekerja, termasuk menjual minuman yang khas Sunda yang berguna bagi para pekerja, entah itu pekerja lokal ataupun pekerja insinyur-insinyur menir-menir Belanda, pemirsa. Yaitu minuman yang dikenal dengan bandrek. Nah, berkat minuman bandrek inilah para pekerja semangat bekerja, pemirsa, tidak kedinginan. Bahkan orang Belanda suka minum bandrek. Orang Belanda yang ditugaskan untuk membangun pembangunan jalur kereta tersebut
ketika berada di petak Telaga Bodas, ada warung yang menjual bandrek. Ternyata orang Belanda pun suka dengan minuman tersebut. Berkat minuman bandrek inilah akhirnya suhu dingin tidak menjadi hambatan untuk pembangunan jalur tersebut, pemirsa. Waduh. Jadi kalau kalian sedang kedinginan, ya cobalah minum bandrek. Setelah jalur tersebut selesai, ya akhirnya Belanda harus mendirikan halte ya untuk pemantauan di situ. Halte kecil. Nah, dibangunlah halte kecil tersebut di daerah tersebut. Namun di daerah tersebut tidak ada nama daerah ya. Tidak ada nama kampung. Biasanya kalau ada nama kampung, haltenya menjadi kampung. Misalkan Indihiyang, dulu ada kampung Indihiyang. Lalu Belanda membangun halte atau stasiun. Nah, nama stasiun dan halte pun akan sesuai dengan nama kampung tersebut. Karena di sini tidak ada kampung, yang ada adalah warung bandrek. Akhirnya halte tersebut diberi nama halte warung bandrek. Selain sebagai nama, ternyata orang Belanda menamakan halte warung bandrek ini sebagai penghormatan atau mungkin penghargaan kepada warung tersebut, karena telah memberi semangat kepada para pekerja yang sedang membangun jalur kereta api ini. Waduh, kebayang kalau tidak ada bandrek ya. Waduh, udah dingin lagi. Yang ada flu, sakit. Apa yang terjadi? Menghambat pekerjaan, pemirsa. Semula stasiun warung bandrek ini merupakan halte ya. Halte ini lebih kecil dari stasiun, tempat pemberhentian kereta api atau tempat pada zaman itu untuk mengambil air ya. Air untuk lokomotif uap dan juga untuk istirahat kereta api setelah menanjak, pemirsa, atau setelah menurun. Nah, pada tahun 1893 jalur Cibatu Tasikmalaya sudah selesai dibangun dan dapat digunakan untuk umum. Pada tanggal 16 September 1893. Hal ini sekaligus jadi penanda diresmikannya dari halte berubah menjadi stasiun. Nah, nama stasiun pun diambil dari nama warung bandrek, pemirsa. Jadi namanya stasiun warung bandrek. Seandainya waktu itu yang menjualnya adalah seblak, mungkin nama stasiun ini menjadi stasiun seblak, pemirsa. Atau seandainya waktu itu yang menjual adalah makanan-makanan seperti bakso atau warung bakso, mungkin nama stasiun ini akan menjadi nama warung bakso. Jadi itulah kenapa nama stasiun ini diberi nama stasiun warung bandrek, karena berdasarkan ketika pengerjaan jalur tersebut ada warung di situ yang menjual bandrek. Jadi inilah satu-satunya stasiun di Indonesia yang mengambil nama berdasarkan nama warung, bukan nama kampung atau nama daerah atau nama tempat ya. Bagi kalian yang belum tahu apa itu bandrek, bandrek ini merupakan salah satu minuman khas Sunda yang mirip-mirip dengan minuman jahe, minuman wedang ya kalau di Jawa. Dan bandrek ini merupakan salah satu minuman campuran dari rempah-rempah yang berkhasiat tinggi, termasuk untuk menghangatkan tubuh ketika berada atau di suhu yang dingin, pemirsa, dan juga menambah vitalitas dan sebagainya. Waduh. Dikutip dari inews.com dengan judul artikel bandrek, minuman khas Sunda yang eksis sejak abad ke-10 Masehi. Waduh, jadi bandrek ini sudah eksis ya, sudah dikenal sejak abad ke-10 Masehi. Edisi 2 Januari 2023. Ditulis oleh Intan Eka. Bandrek merupakan salah satu minuman tradisional khas Sunda yang menyehatkan karena bandrek terbuat dari rempah-rempah pilihan seperti jahe, kayu manis, gula merah, dan lain sebagainya. Bandrek sangat cocok diminum
dikonsumsi saat malam hari atau saat cuaca dingin atau berada di tempat yang dingin pemirsa, seperti di pegunungan atau mungkin mirip-mirip puncak ya, puncak Bogor ya, Megabendung, Lembang, itu daerah-daerah pegunungan ya. Kalau di Priangan itu kan suhunya dingin-dingin ya. Minuman bandrek ternyata sudah dikenal sejak abad ke-10 Masehi. Kalau 10 Masehi ini sejaman dengan kerajaan Mataram kuno ya, kalau di Jawa, atau sejaman dengan kerajaan Sriwijaya. Tapi kalau di Sunda ini adalah Sunda Galuh. Bandrek merupakan minuman tradisional yang berasal dari tanah Sunda. Bahan utamanya adalah jahe, gula merah, dan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan pandan. Pada saat itu, penduduk Sunda yang berada di daerah pegunungan yang suhunya dingin itu meracik rempah-rempah menjadi sebuah minuman, dan minuman itu dikenal dengan nama bandrek. Bandrek bukan hanya sekedar minuman, tetapi juga merupakan warisan budaya yang telah turun-temurun dari generasi satu ke generasi yang lainnya pemirsa. Nah, pada saat itu minuman bandrek ini itu digemari oleh semua lapisan, entah itu dari raja atau juga dari masyarakat pemirsa. Dalam catatan sejarahnya di kitab-kitab kuno dituliskan ada minuman rempah-rempah yang dikenal dengan nama bandrek. Dikutip dari kompas.com dengan judul artikel Torehan Sejarah dalam Segelas Bandrek 7 Februari 2014 yang ditulis oleh Niki Aulia Widadio. Bandrek begitu prestise, begitu mewah ya, bukan hanya karena kehangatan yang ditimbulkan oleh minuman asal tanah Sunda ini, bukan juga karena rasa yang nikmat di lidah, namun karena apa yang terkandung di dalamnya. Minuman ini terbuat dari berbagai campuran rempah-rempah seperti cengkeh, pala, gula aren, dan lada hitam. Jadi memang bandrek ini sangat berguna ya pada masa itu. Orang tua kita ya, leluhur Sunda itu meracik minuman dari rempah-rempah untuk menghangatkan tubuh dan untuk menumbuhkan stamina ketika cuaca dingin pemirsa. Karena memang daerah Priangan, daerah tataran Sunda ini banyak pegunungan dengan suhu-suhunya suhu dingin pegunungan pemirsa. Ketika bangsa Eropa datang ke Nusantara, minuman bandrek ini sangat populer dan menjadi primadona pemirsa. Jadi bangsa Eropa datang ke Nusantara ini untuk mencari rempah-rempah dan pada akhirnya nanti akan menjajah kita pemirsa. Salah satunya bangsa Portugis dan Belanda. Nah, ketika datang ke Nusantara, tepatnya ke tanah Sunda, orang-orang Eropa termasuk orang Belanda itu suka sekali dengan minuman racikan rempah-rempah khas Sunda yang dikenal dengan namanya bandrek. Jadi bandrek populer karena adanya rempah-rempah pemirsa, rempah-rempah yang diburu Eropa, termasuk juga minumannya yaitu minuman bandrek. Kala itu rempah-rempah memang menjadi salah satu barang primadona yang diincar oleh bangsa-bangsa Eropa pemirsa. Karena bangsa Eropa itu berada pada suhu yang dingin dan membutuhkan nutrisi atau makanan bumbu-bumbu ya yang bisa menghangatkan tubuh mereka dan juga meningkatkan stamina. Salah satu bahan bumbu-bumbu makanan itu adalah rempah-rempah dari Nusantara pemirsa. Nah, ketika bangsa Eropa datang ke Nusantara, tepatnya ke negeri tanah Sunda, bangsa Eropa pun mencicipi ternyata ada minuman rempah-rempah yang dikenal dengan bandrek. Akhirnya orang Eropa pun suka pada bandrek. Ketika harga rempah-rempah mahal, minuman bandrek pun menjadi mahal dan menjadi barang mewah dan barang berharga. Mungkin harganya sangat-sangat mahal pemirsa. Minuman mahal dari tanah Sunda pada masa itu. Kalau sekarang kita minum bandrek itu mungkin seharga 10.000 per gelas.
Ingat pada masa zaman dahulu Eropa datang ke Nusantara, ke tanah Sunda, itu minum bandreknya sangat mahal pemirsa. Waduh. Bahkan diceritakan dalam catatan Portugis, orang Eropa datang ke tanah Sunda bertemu dengan Raja Sunda pada masa itu yang diadakan perjanjian antara Portugis dan Sunda. Itu dalam negosiasi itu disuguhkan minuman yang dikenal dengan namanya bandrek pemirsa. Waduh. Nah dari situlah orang Portugis ingin datang ke tanah Sunda itu untuk mencicipi bandrek, dan ternyata bandrek itu disebarluaskan ke bangsa Eropa lainnya pemirsa, termasuk ke orang-orang Belanda. Bahkan dikatakan orang-orang Belanda terinspirasi pergi ke Nusantara untuk mencicipi minuman khas rempah-rempah yang konon katanya bisa menghangatkan tubuh. Ya tidak lain dari minuman rempah-rempah itu adalah bandrek pemirsa. Waduh, ternyata bandrek ini mendunia sekali. Sejarawan Fadli Rahman yang dikutip dari kompas.com dengan judul artikel Torehan Sejarah dalam Segelas Bandrek mengatakan bahwa dahulu orang-orang Eropa sering melakukan barter kepada kerajaan-kerajaan di Nusantara, termasuk kerajaan di Sunda. Orang-orang Eropa sering melakukan barter berupa senjata, perhiasan, dan juga barang-barang berharga lainnya yang didagangkan oleh orang-orang Eropa pemirsa, ya untuk ditukarkan dengan rempah-rempah, termasuk dengan mencicipi minuman bandrek. Waduh, jadi orang Eropa jauh-jauh ke Nusantara untuk mencicipi minuman bandrek dan membeli rempah-rempah pemirsa. Kita sebagai orang Nusantara harus bangga ya dengan itu. Mengapa orang Eropa berburu rempah-rempah? Ini berdasarkan buku McClelland tahun 2004 pemirsa, bahwa bangsa Eropa datang ke Nusantara untuk membeli rempah-rempah, termasuk juga mencicipi minuman rempah-rempah bandrek pemirsa. Alasannya yang pertama, rempah-rempah sulit didapatkan oleh Eropa. Yang kedua, tanaman rempah-rempah tidak bisa tumbuh di Eropa karena tanah di Eropa tidak cocok untuk menanam rempah-rempah pada saat itu. Kalau sekarang mungkin bisa dengan teknologi canggih. Karena perbedaan musim, ya ada 4 musim, sedangkan di Indonesia kan musimnya cuma 2 pemirsa, kemarau dan hujan. Kalau di Eropa kan 4, dingin, semi dan sebagainya. Itu tidak cocok untuk tanaman rempah-rempah. Yang ketiga, harga rempah-rempah yang datang ke Eropa itu sangat mahal melalui pedagang Muslim, pedagang Timur Tengah. Oleh karena itu orang Eropa berani berlayar mencari rempah-rempah untuk sampai ke Nusantara, serta mencicipi minuman rempah-rempah yaitu bandrek. Yang keempat, karena rempah-rempah merupakan bumbu yang bisa dipadukan pada berbagai masakan di Eropa pemirsa. Kebayang ya kalau kita makan makanan tanpa bumbu, tanpa rempah-rempah. Menurut orang Asia sendiri itu tidak enak. Sama ya orang Eropa juga. Kalau makanan tanpa rempah-rempah itu tidak enak. Ya mirip kita makan bubur tanpa merica, tanpa garam, tanpa pala, itu gak enak pemirsa. Dan yang terakhir, yang kelima, kenapa rempah-rempah sangat berharga di Eropa? Karena rempah-rempah merupakan penyedap rasa atau bumbu atau minuman yang untuk stamina tubuh bangsa Eropa ketika musim dingin, alias untuk menghangatkan tubuh. Ternyata rempah-rempah berguna untuk stamina dan penghangat tubuh ketika musim dingin. Apalagi kalau musim dingin di Eropa itu dingin ya, lebih dingin dari Indonesia pemirsa, lebih dingin dari Nusantara. Waduh, kalau kita berada di gunung ini sangat dingin, mungkin di Eropa lebih dingin lagi pemirsa. Ternyata alat untuk menghangatkan tubuh bukan selimut ya, yaitu salah satunya minuman atau makanan yang mengandung rempah-rempah. Ya contohnya kita ke gunung, terdampar di gunung ya, ada minuman jahe, ada emas, pilih salah satu, mau emas atau mau jahe. Pasti kita akan milih jahe ya, minuman jahe, karena untuk bertahan hidup. Kalau kita milih emas, dapat barang berharga tapi kita tidak bisa bertahan hidup, apa jadinya? Ya
Itulah yang dialami oleh orang Eropa ya. Orang Eropa untuk bertahan hidup dari musim dingin dan stamina tubuhnya oleh karena itu membutuhkan rempah-rempah. Maka toh-tohanlah bangsa Eropa datang ke Nusantara mencari rempah-rempah. Salah satu minuman rempah-rempah di tanah Sunda adalah bandrek. Pada masa itu banyak bangsa-bangsa Eropa yang rela menukarkan barang berharganya demi mendapatkan rempah-rempah, termasuk mencicipi minuman bandrek ini. Sebab di negara mereka rempah-rempah sangat sulit didapatkan, apalagi membuat bandrek, membuat minuman rempah-rempah. Karena ingat pada masa itu Eropa tidak bisa menanam rempah-rempah, jahe, kunyit kalau ditanam di tanah Eropa pada masa itu tidak cocok ya, akan mati karena perbedaan musim. Kalau zaman sekarang mungkin bisa, tapi zaman dulu tidak. Sehingga orang Eropa jauh-jauh datang ke Nusantara untuk membeli rempah-rempah, termasuk untuk mencicipi bandrek. Kepopuleran bandrek ini pada abad ke-20 mulai tergeser pemirsa, tergeser dengan adanya kopi. Ketika kopi merajai dunia ya, diproduksi massal sampai ke masyarakat desa mencicipi kopi, bandrek di tanah Sunda ini agak tergeser pemirsa dengan adanya kopi. Namun bandrek dan kopi tetaplah minuman yang berbeda meskipun sama-sama menghangatkan tubuh pemirsa. Ada nilai plusnya kalau minum bandrek. Apa nilai plusnya? Karena ada ricikan banyak rempah-rempah di sana. Banyak mengandung nutrisi-nutrisi yang sangat baik bagi tubuh pemirsa. Bahkan di liputan6.com dengan judul artikel bandrek penghangat tubuh itu ditulis bahwa manfaat bandrek salah satunya untuk kesehatan, mencegah berbagai macam penyakit. Salah satu yang terkenalnya adalah mencegah penyakit COVID-19. Waduh. Jadi kalau kalian agak flu, agak masuk angin ya, nggak enak, suhunya dingin, meriang, lebih baik minum bandrek ya. Cara sederhana minum bandrek ya, raciklah jahe jadi minuman bandrek. Nah untuk zaman sekarang kalian yang tidak bisa meracik bandrek, termasuk Mamang juga ya meskipun orang Sunda, sekarang banyak menjual bandrek saset ya mirip kopi, tinggal disobek, tinggal diseduh, waduh jadi bandrek. Itu dijual di toko-toko atau minimarket atau outlet pemirsa. Oke pemirsa, jadi itulah bandrek. Nah ketika pembangunan kereta api di jalur tersebut, orang atau insinyur Belanda itu kedinginan. Yang teringat dari mereka adalah di manakah warung bandrek? Di manakah warung bandrek? Waduh, akhirnya dimulai ada orang lokal yang membangun warung di situ dan menyediakan bandrek sehingga terkenal menjadi warung bandrek. Dari warung bandrek ini terkenal kelak menjadi nama sebuah stasiun kereta api di jalur selatan antara Tasikmalaya menuju Bandung pemirsa.